Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Dwi di sini. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPA. Nah, itu tentang perkembangbiakan generatif. Langsung saja ya, simak video berikut ini. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan berlangsung melalui proses penyerbukan. Proses penyerbukan adalah proses menempel dan masuknya serbuk sari ke dalam kepala putik sehingga menghasilkan pembuahan. Seperti ini. Bagian-bagian bunga berikut. Yang pertama, itu ada kepala putik. Kemudian yang kedua, ada tangkai putik. Yang ketiga, ada kepala sari. Yang keempat, ada bakal buah. Yang kelima, ada benang sari. Yang keenam, ada mahkota. Yang ketujuh, ada bakal biji. Dan yang kedelapan, daun pelindung. Dan yang terakhir adalah dasar bunga. Nah, anak-anak semuanya, penyerbukan di sini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan perantaranya. Kemudian yang kedua, asal serbuk sari. Nah, berdasarkan perantaranya sendiri, di sini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan bantuan angin atau yang disebut dengan anemogami. Kemudian yang kedua, dengan bantuan air atau hidrogami. Yang ketiga, dengan bantuan hewan atau zoidiogami. Dan yang keempat, dengan bantuan manusia atau antropogami. Nah, penyerbukan dengan bantuan angin di sini atau yang dinamakan dengan anemogami, di sini penyerbukan karena adanya bantuan oleh angin. Nah, angin meniup serbuk sari sehingga terlepas dari tangkainya, sehingga serbuk sari di sini masuk ke dalam kepala putik. Nah, contoh tumbuhan di sini, contoh tumbuhan dengan penyerbukan bantuan angin yang pertama adalah padi, kemudian jagung, kelapa sawit, kelapa, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah penyerbukan zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan, di mana hewan tersebut sebagai perantara. Nah, biasanya hewan yang sebagai perantara di sini ada kupu-kupu, lebah, bekicot, burung, dan kelelawar. Nah, yang ketiga adalah penyerbukan hidrogami, yaitu dengan bantuan air. Nah, di mana air ini sebagai perantara dalam penyerbukan tersebut. Nah, di sini air yang membantu penyerbukan berupa air hujan. Nah, dengan air hujan ini kemudian merontokkan serbuk sari dengan tumpahan dan membawanya mendekati kepala putik. Nah, ciri-ciri untuk tumbuhan dengan penyerbukan air di sini tidak ada ciri khusus. Nah, contoh tumbuhannya yaitu tumbuhan ganggang dan hidrilia. Kemudian berdasarkan asal serbuk sarinya, di sini dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah autogami, adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Contohnya seperti berikut. Ya, seperti itu ya gambarnya. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu dimana penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lain yang masih sejenis. Ya, contohnya seperti ini. Jadi masih satu tumbuhan atau satu pohon tetapi berbeda bunga. Masih satu pohon ya. Jadi bunga satu ke bunga yang lainnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami, yaitu penyerbukan terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tumbuhan berbeda tetapi masih sejenis. Nah, di sini ada 2 pot ya, pot 1 dan pot 2 sama-sama bunga sepatu. Ya, begini serbuk sari jatuh ke kepala putik pot yang lain tapi masih satu jenis. Ya, ini ya.
Terakhir adalah penyerbukan bastar atau hybridogamy, yaitu penyerbukan terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Misalkan di sini ada 2 pohon jambu, yang satu jambu berdaging merah dan yang kedua jambu batu berdaging putih. Nah, di sini putik dari jambu merah jatuh ke berdaging putih. Seperti ini ya, saya ulangin lagi. Ya, seperti itu. Nah, kalian sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu tadi ya. Sekarang tugas kalian silakan kerjakan soal yang ada di LKS. Nantinya kirimkan jawabannya ke nomor WA Ibu. Cukup sekian dari Ibu. Sebelum Ibu mengakhirinya, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.